kalaupun dalam banyak hal rintangan apa segala macam, dia tidak akan mundur, ya. Dia tetap maju. Demi apa? Demi menyelamatkan umat manusia, gitu. Jadi makanya di situ menjadi kutuk karena hukum Taurat tadi toh. Karena dosa manusia. Karena dosa manusia. Yang mengutuknya siapa, Bang? Dikasih waktu kok muter-muter doang. Iya, yang mengutuknya itu orang-orang yang anti dia. Berarti Yesus Tuhan Anda dikutuk. Termasuk Bang Juma. Waduh, rendah kali Tuhan Anda dikutuk sama orang. Iya. Karena kalian kan tidak menerima ajarannya dia. Gimana ceritanya? Enak kali abang ini. Itu ceritanya. Coba giliran Anda dengarkan saya. Boleh? Dengar dulu. Anda orang yang mengutuk ini tapi itu kosong, orang yang menolak ajaran dia. Kosong Anda ini. Katanya tadi aduh, gimana sih ceritanya ini? Katanya Yesus ini datang. Anda yang ini narasi Anda. Yesus datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara menanggung seluruh dosa manusia. Kan gitu. Nah sekarang kalau Anda yang berdosa, Tuhan mengutuk Anda kan? Betul? Bukan manusia yang mengutuk Anda. Betul nggak? Lanjut. Nah, setelah yang Andanya yang harusnya terkutuk, tapi batal kutukan itu disebabkan dosa kutukan yang harusnya Anda yang tanggung ditanggungkan kepada Yesus. Yesus Anda katakan turun ke bumi menanggung dosa kutuk itu. Terus kenapa yang Anda katakan sekarang manusia yang mengutuk dia? Bukannya tadi yang mengutuk Anda itu adalah Tuhan. Supaya Tuhan tidak mengutuk Anda, maka dosa kutukan itu diberikan kepada Yesus. Nah sekarang arah kutukan Tuhan kepada siapa? Oke, kepada siapa? Arah kutukan Tuhan kepada siapa? Setelah harusnya arah kutukannya saya nggak apa-apa Bang Juma ya. Dengar. On cam ya. Nggak usah. On cam ya. Setelah kemudian arah kutukannya itu harusnya ke Anda. Nggak apa-apa Bang Juma. Setelah, aduh, ngapain sih orang ini? Saya tidak butuh saya tidak butuh orang ngotot-ngototan, Bang. Saya butuh orang yang cerdas. Ketika kutukan, silakan lanjut. Ketika kutukan Tuhan itu harusnya diarahkan kepada Anda, kutukan segera diambil oleh Yesus. Yesus langsung memutus tali kutukan Tuhan kepada Anda. Yesus pasang badan. Bapak, jangan kau kutuk ini pengikutku. Aku yang menanggung kutukan itu. Nah sekarang kalau itu terjadi, kutukan Tuhan jatuhnya kemana sekarang? Ya, oke, saya jawab Bang Juma ya. Ya, silakan. Boleh. Saya jawab gini Bang Juma. Saya tadi sudah jelaskan, dia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, ya. Dalam karya keselamatan itu banyak manusia-manusia yang tidak menerima atau tidak percaya ajarannya dia. Makanya orang-orang yang anti terhadap dia itulah yang mengutuk dia. Kok nggak nyambung ya? Ya nyambung lah. Dengar. Jadi yang menyalurkan itu tunggu dulu Bang. Tunggu. Anda yang dengarkan saya atau Anda turun? Anda yang dengarkan saya bukan jemaat Anda yang Anda harus bodoh-bodohi kayak gitu. Kenapa orang yang menolak dia yang tanggung? Ada bahlulnya juga Bapak ini. Yesus itu menanggung dosa orang yang menolaknya atau Yesus menanggung dosa pengikutnya? Apaan sih? Udah turunkan aja Dek, turunkan. Orang sakit jiwa ini, nggak mau mendengar. Kamu ke neraka aja. Tolong, kalau diskusi itu jangan ngotot lah. Coba Anda bernarasi, Anda sadari narasi Anda itu. Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Yang mengutuk Yesus siapa? Yang menyalibnya, yang menolaknya. Katanya dia turun menanggung kutuk kalian, dosa-dosa kalian, yang harusnya kalian yang menanggungnya ditanggung oleh Yesus. Sekarang saya tanya, siapa yang mengutuk Yesus? Orang yang menolaknya.
Apa logikanya ini? Yesus turun ke bumi menyelamatkan manusia. Ya, siapa yang diselamatkan? Yang menolaknya kan kampret. Yang diselamatkan itu yang menerimanya, tuyul. Orang-orang yang menerimanya ini dosa-dosanya ditanggung oleh Yesus. Kenapa pula yang mengutuk Yesus orang yang menolaknya? Katanya dia turun untuk menanggung kutuk yang harusnya ke kalian. Harusnya kalian yang dikutuk Tuhan. Tapi Yesus dengan kasihnya mengambil alih kutukan itu dan memberikan kutukan itu kepadanya. Betul? Betul nggak? Nah, sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Kan kalau kalian yang kutuk, kalian itu Tuhan. Yesus tak mau Tuhan mengutuk kalian, maka diambil alih kutukan itu kepada Yesus. Sekarang Yesus yang kutuk siapa? Kok larinya ke orang-orang yang menolaknya? Kan gila yang tadi itu, simping dia itu. Sekarang yang mengutuk Yesus siapa? Nah, jangan kau bilang Tuhan. Nanti lidahmu dipelintir sama Tuhan. Tuhan tidak mungkin, Bapak nggak mungkin mengutuk anak yang dikasihi. Ayo, gunakan akalmu. Tapi akal jangan akal-akalan kayak tadi itu. Modal kacamata, kepala sudah licin, gak ada isinya, ngotot lagi. Dosa yang ditanggung Yesus, dosanya Kristen yang percaya kepadanya. Gergetan juga kan jadi aku. Dosa yang ditanggung Yesus adalah yang diselamatkan yang percaya kepadanya. Jadi pelaku-pelaku dosa yang percaya kepada Yesus, itu dosanya diambil oleh Yesus. Begitu ditanya siapa yang mengutuk Yesus, orang yang menolaknya beda. Betul-betul lah. Cobalah saudara-saudaraku ya, kalau Anda bernarasi, apa yang digoyangkan oleh lidah Anda itu coba dicerna oleh otak Anda sendiri supaya nyambung gitu loh. Sekarang kesimpulannya gini, yang harusnya dikutuk kalian, Yesus Tuhan kalian turun ke bumi tuh mengambil alih dosa kalian. Tuhan Bapa batal mengutuk kalian. Kenapa Tuhan Bapa batal mengutuk kalian? Karena kutuk yang harusnya untuk kalian itu diambil alih oleh Yesus. Dan Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Tuh, berarti pertanyaannya tidak salah. Pertanyaan saya, siapa yang mengutuk Yesus? Kalau kalian kan Bapa Elohim. Nah, Yesus siapa yang mengutuknya? Atau jangan-jangan itu hanya fitnah Paulus agar supaya kalian merasa, wow Yesus thank you, terima kasih. Padahal itu bisa jadi hoax. Gak ada itu cerita-cerita aja yang dibuat-buat. Bisa jadi kan? Bisa. Karena pertanyaannya, siapa yang berani mengutuk Yesus? Yesus manusia suci, dia dikasihi, kemuliaannya sebelum dunia ada. Sudah ada kemuliaan dia. Tuhan berkenan kepadanya. Bapa tidak meninggalkan dia, tidak membiarkan kemudian sengsara dan seterusnya. Kok dikutuk pula? Kalau itu Yesus asli, yang mengutuknya siapa? Ada tadi yang mengatakan orang-orang yang menolaknya, orang-orang yang kok rendah kali Tuhan kau. Penolaknya pula yang mengutuknya, sampai dia harus mati secara terkutuk di atas salib. Kan aneh kan? Pencipta langit dan bumi yang benar hanya mengutuk orang yang berdosa, mengutuk orang yang bersalah. Contoh, Anda lihat di dalam di Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menjalankan hukum Taurat dengan perbuatan. Itu yang dikutuk Tuhan. Ini ke orang benar pula yang dikutuk. Kecuali Yesus yang kalian sembah adalah Yesus yang diceritakan di dalam kitab Talmud milik saudara kita Yahudi. Itu betul itu. Tapi apakah betul kalian menerima Yesus yang ada di Talmud itu adalah sembahan kalian? Ayo, kalau itu yang betul, berarti ya
berarti betul-betul dikutuk sama Tuhannya Yahudi. Tuhan kamu itu berarti Yod-Heh-Vav dalam hal ini Hashem telah mengutuk Tuhannya Kristen. Kalau itu betul. Tapi kalau Yesus asli yang kalian sendiri mengatakan, kepadanya aku berkenan, inilah anakku yang kukasihi, kemuliaannya ada pada sisiku sebelum dunia ada, dia adalah jalan kebenaran hidup, dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui dia. Tidak mungkin orang terkutuk menjadi jalan menuju kepada Tuhan yang Maha Suci. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena itulah saudaraku, tolong bernarasi itu yang masuk logika dan berdasarkan dalil. Siapa yang mengutuk sembahan kalian, gitu loh. Bang Amir Rambe, selamat malam. Selamat malam. Agamanya apa, Bang? Islam, Pak. Agamanya. Agama Islam. Oke, izin saya turunkan dulu, Bang, ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen ya. Iya ya, Pak ya. Assalamualaikum Bang Amir, sehat selalu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat abangku. Oke, Bang Afriwandi, Islam atau Kristen? Bang? Oke, mungkin salah tekan ya. Coba moderator monitor dong di bawah. Ini banyak yang kirim permintaan nih. Dinaikkan aja. Nanti kalau misalkan Muslim, biar kita gantian, kita naikkan teman Kristen. Moderator 2 Holik sama Kang Zoker, tolong bantu dinaikkan. Semua yang minta naik itu naikkan aja. Biar kita tahu warnanya apa. 3 atau 1 gitu. Silakan moderator. Dinaikkan aja semua tuh. Oke, ada Bang Toba. Toba ini Kristen atau Muslim agamanya, Bang Toba? Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang Zuma. Sehat abangku. Oh, sehat. Semoga Terima kasih. perjuanganmu dunia akhirat Amin. diridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bang Toba, ada lagi yang mau disampaikan? Biar kita naikkan teman-teman Kristen. Saya berdoa semoga Bang Zuma sehat selalu dalam perjuangan memperjuangkan agama Islam. Amin. Amin amin ya Rabbi. Hanya itu aja itu Bang Zuma. Salam dari saya dari Sumatera, Palembang. Masya Allah. Masya Allah. Makasih abangku. Ya sama-sama Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ada Bang Leon Encel. Selamat malam. Agamanya Kristen atau Muslim, Bang? Bang Ilo. Bang Ilo. Selamat malam, Bang Ilo. Bang Putra, selamat malam. Ya, assalamualaikum. Monitor. Muslim Kristen, Bang? Muslim, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, saya cuma berdoa moga-moga Allah Subhanahu wa taala kepada Bang Suma yang selalu saya ikuti dia punya live. Tetap semangat. Indahku insyaallah. Amin. Allah Subhanahu wa taala Amin. bersama Makasih, Anda. Bang. Kasih. Demikian, assalamualaikum kasih. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman Kristen yang pengen naik, kirim permintaan, silakan. Ini banyak kali. Moderator monitor dong. Moderator, kalau kewalahan bilang ya. Ada Abak Sibian, selamat malam. Bian Coma. Assalamualaikum Bang dosen, Bang Zuma. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini cuman menghimbaukan kepada saudara-saudara Muslim di bawah, tolonglah jangan dikirim permintaan naik. Itu sama saja dengan menghambat. Kok dong? Siapa itu yang share tarik orang ke bawah ke Dede? Bang Andi. Kok dong? Tarik. Ayo, silakan teman-teman Kristen. Ada Bang Madu nih, Kristen kali ya.
Halo Bang Madu. Halo Bang, satu Bang. Selamat malam Bang. Selamat malam. Satu. Ya, Iya. Satu Bang ya, bukan 3 ya. ya satu. Oke. Halo Bang Oke lah. Suma. Izin. Halo juga. Gemar lama Silakan, ini, Bang. Tapi baru ini dapat bicara sama Bang. Siap, siap. Makasih ya Bang. Sehat selalu ya Bang. Iya, makasih Bang. Sama-sama, doa yang sama. Ya, coba itu Bang. Siap. Makasih Bang Madu ya, izin turunkan. Assalamualaikum Bang Madu. Waalaikumsalam. Kejam kali moderator. Ya, selamat malam Ucin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, baru ketemu dengan Bang Suma. Ini seling saya nonton live-nya, sedang juga. Wih, wih. Kodong. Ini harus tegas memang ini kalau kayak gini ya. Ya Allah ya Karim. Moderator sabar dulu ya, moderator ya, jangan langsung. Oke, coba gimana ya, teman-teman ini Muslim semua nih yang kirim permintaan ini. Ini kerepotan kita ini kalau kayak gini teman-teman Muslim. Karena kita naikkan, kita turunkan, terus handphone juga berat kalau banyak yang kirim permintaan. Izin kawan-kawan Muslim kalau bisa standby dulu, nanti ada waktu kok. Kalau untuk silaturahmi dengan Bang Zuma itu ada waktu disiapkan nanti. Entah itu sebelum melaksanakan ibadah puasa atau setelah kita puasa Lebaran. Jadi untuk sekarang ini biarkan Bang Zuma itu diskusi sama teman-teman Kristen, kawan-kawan Muslim. Izinkan Bang Zuma, berikan beliau ruang untuk diskusi. Teman-teman Muslim menyimak dulu di bawah gitu loh. Izin ya kawan-kawan Muslim ya. Gimana nih Bang Andi, naik dong Bang Andi. Ada Bang Andi di bawah. Wadidaw. Astagfirullah ya Allah. Ini gimana ini? Oke, Bang Germot, agamanya apa Bang? Assalamualaikum, maaf Pak, salah pencet Pak. Bang Germot. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Germot ya. Wah, langsung di ngeri kali moderator ini. Bang WTP, selamat malam Bang. Halo. Oke. Firman Towohan, coba kita naikkan. Moderator ini tumben keren kali moderator ini di bawah. Assalamualaikum. Ya Bang Firman, selamat malam. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Baik dong. Kejam kali. Ini 3 detik, tarik ke bawah teman-teman. 1. Wih, kenapa gue yang dijambak? Ini Sini harus Bang Andi ambil alih nih. Duduk Bang Andi, sini. ambil alih dulu Bang Andi. Aku kan mantu-mantu aja. Ambil alih Bang Andi. Untuk naikkan ada moderator 2 di bawah, nanti dibantu Bang Andi. Ada Zoker sama Holik. Itu dilarang katanya Bang Andi, turunin katanya Muslim itu. Tuh kan. Itu Umi Jangan juga, Bang Andi suruh turun. penguasa, jangan. Bang Andi Bang penguasa di Andi, sini, jangan. kalau ada di Komal itu non Muslim yang tidak tahu kalau dia Komal ini lagi live, itu akan tahu dari channel Bang Andi gitu teman-teman. Lagian Bang Andi ini kan panitia neraka juga beliau ini. Panitia kudus, panitia apa sih? Panitia kutuk. Ya panitia kutu itulah, tahu siapa yang dikutuk, siapa yang ke neraka kan gitu. Tadi jawaban Sisel itu on cam pula lagi. Yang mengutuk Yesus itu orang yang menolak Yesus. Enak kali dia.
Enak kali dia yang ngambil enak-enaknya, baru kita yang dituduh. Enak kali dia. Kurang asem dia tuh orang. Kalian lah, mana buktinya? Kalau mereka, coba kita lihat dalam 2 Korintus 5 nomor 21. Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Kita ini siapa? Ya orang yang percaya, mereka lah. Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa. Alah, kalian ternyata yang membuatnya menjadi kutuk. Masuk generasi. Demi untuk supaya dia terlepas dari kutukan. Iya. Maka Yesus yang menjadi apa? Menjadi istilahnya menjadi tumbal gitu loh. Iya, yang menanggung. Yang menanggung. Waduh, parah ini. Teman-teman kita ini parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Gurunda pada sen Bang Andi. Ini buat teman-teman di bawah, maaf ya kalau umpamanya saya sedikit kejam gitu ya. Karena dari tadi saya udah typing di bawah, yang muslim tolong ditahan dulu. Kalau yang muslim naik semua nanti nggak jadi diskusi, nanti nggak ada edukasi akhirnya buat kita di bawah. Jadi mohon pengertiannya untuk yang muslim, sementara yang kepencet dibatalkan dulu permintaannya. Ya, izin semuanya, mohon maaf kalau umpamanya nanti saya yang muslim saya turunkan, saya bukan kejam, mohon maaf karena saya sudah kasih typing di bawah yang muslim ditahan dulu biar ada edukasi buat kita, biar jadi diskusi malam ini. Terima kasih semuanya muslim mohon maaf ya Gurunda, izin turun lagi. Pada saya Bang Haji izin. Ya, mantap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di kitabnya Yahudi kan yang dikutuk oleh Elohim kan orang yang bersalah ya Bang Jawa ya. Iya. Iya. Kalau di Islam yang dikutuk adalah setan, iblis. Siap. Kalau di Galatia 3:13 Kristus. Jadi ada 2 pertanyaan, siapa yang dikutuk dan siapa yang mengutuk. Ini memang sulit dijawab. Serba salah membalikkan kebenaran gitu loh. Kecuali jujurlah. Datanglah menjawab jujur supaya nggak ada perdebatan. Misalnya contoh jawaban jujur nih, yang dikutuk itu adalah Kristus. Demi dosanya kamu, ya Yesus dikutuk. Yang mengutuk siapa? Ya dosamu, ya termasuk kamu kan gitu. Itu jawaban jujur, kelar sudah. Jangan lempar batu sembunyi sendal, nggak enak loh ngambil sendal orang kan gitu. Jangan kayak Mas Pandi gitu loh, tiap hari Jumat ganti sendal baru. Sendal lusuh dibawa hari Jumat, pulang-pulang sendal baru. Makanya di rumahnya itu sendal baru semua. Yang baru naik silakan. Yang baru naik silakan. Hoi, Pak Rusman. Ada yang mau disampaikan Pak Rusman? Gak ada Bang, salah pencet. Oh gitu dong, ngomong Bang kalau dipanggil. Oke, makasih ya Pak Rusman. Yesus Christ silakan, selamat malam. Yesus Christ, selamat malam bro. Ya, Malam Bang. iya malam. Silakan berbicara Bang. Ini temanya apa ini Bang? Siapakah yang dikutuk di tiang salib dan siapa yang mengutuk itu? Silakan. Maksudnya kutuk bagaimana ini Bang? Dari yang dikutuk di kayu salib Bang. Cuma silakan dijelaskan. Itu di kitab Abang itu ada tertulis tuh. Kutuk di mana Bang? Coba jelaskan Galatia dulu. 3 Dari nomor mana ada ini Bang? 13. Galatia 3 nomor 13. Coba baca Bang. Waduh. Kristus telah menebus kita
dari kutuk, hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Yesus ini dikatakan tergantung di atas tiang salib, dia mati dengan jalan kutuk. Kenapa? Karena selamanya yang disalib itu pasti adalah orang yang dikutuk. Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang mengutuk Tuhan Anda? Kan gitu Bang. Mute itu Bang Jesus. Oke, silakan. Tidak ada yang mengutuk Bang. Tertulis Dia sendiri yang dia sendiri yang mengutuk dirinya gitu. Iya begitu Bang. Bagaimana tuh? Kan dia menebus kita dari, kan saudara Kristen sebagai kaitnya itu Allah adalah Tritunggal. Jadi Tuhannya Allah Bapa. Oh, Tuhan Bapa mengutus Tuhan Anak. Ya begitulah kira-kira Bang. Kejam kali tuh si Bapak ini. Apa memang ada konsepnya Tuhan Bapa mengutuk orang yang benar? Yesus ini kan orang benar. Apakah ada konsepnya orang benar di dalam agama saudara itu dikutuk sama Tuhan? Tidak ada sih Bang. Susah dijelaskan Bang. Iya memang susah, kecuali nih maaf, yang digantung di tiang salib itu pendosa seperti Yudas. Wajar kalau itu dikutuk sama Tuhan. Tapi kalau Yesus, tak ada alasan Yesus dikutuk. Yesus itu orang benar. Siapa yang berani mengutuknya? Kecuali yang disalib ini bukan Yesus, tapi ngaku-ngaku Yesus. Wajar kalau dia dikutuk. Atau yang disalib ini adalah iblis. Wajar karena memang hanya iblis yang dikutuk oleh Tuhan. Tapi kalau Yesus dikutuk Tuhan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Di dalam kitabnya Yahudi Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, Kristen ini adalah orang yang bersalah misalnya. Tidak mungkin kalian itu dibenarkan dan Yesus yang orang benar ini yang dikutuk, itu nggak mungkin. Justru sebaliknya, ketika orang benar ini terancam untuk dizolimi, dibunuh, digantung, maka yang menggantikannya adalah orang zalim, dan orang benar ini diselamatkan. Yang menggantikannya adalah, yang menebusnya adalah orang yang bersalah. Jangan dibalik, orang bersalah yang harusnya disalib diganti dengan orang benar. Itu pola yang mana itu? Itu bukan pola ajaran dari Yahudi. Begitu saudaraku. Jadi heran aja sih kalau ada Tuhan dikutuk oleh Tuhan, Tuhan senior mengutuk Tuhan junior. Alamak. Ada Mbak Ito Lampir, itu Lampir pula. Mbak Carolina, silakan buka mute-nya. Selamat malam Ito. Halo Ito. Halo, selamat malam Gerandong. Kamu kan Gerandong. Iya Ito, mau belajar Ito, silakan Ito. Oke, tadi siapa tadi dia salah berkata itu dikutuk Tuhan, dikutuk Bapa Yesus, katanya itu salah itu. Jadi di Galatia 3 ayat 13 itu menyatakan bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadikan kutuk bagi kita, karena terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib.
Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus menanggung hukuman kutuk yang seharusnya kita terima karena dosa kita, agar kita dapat dibebaskan dari hukum Taurat dan menerima berkat melalui iman, bukan melalui perbuatan. Ya, itu artinya poin-poin penting dari Galatia 3 ayat 13 ini. Untuk hukum Taurat, semua orang berada di bawah hukum Taurat. Jadi Taurat, karena tidak ada yang bisa memenuhinya secara sempurna, dan pelanggaran hukum Taurat kematian, berarti kematian. Penebusan oleh Kristus, yaitu Kristus menggantikan kita dan menanggung kutuk itu sendiri di kayu salib. Nah tuh, menanggung kutuk kan? Kemudian penebusan oleh Kristus, Yesus itu menggantikan kita dan menanggung kutuk itu. Itu menanggung kutuk lagi. Ya, menjadi kutuk, dia mengambil. Ya, menjadi kutuk lagi. Bukan ada yang mengutuk dia, tapi dia mengambil. Bagaimana orang suci itu menjadi kutuk kalau tidak ada yang mengutuknya? Nah, orang yang bisa menebus dosa manusia adalah orang yang suci. Nah, makanya orang yang sesama berdosa tidak bisa menebus orang berdosa. Di mana itu Tuhan? Dia orang suci. Dia orang kudus, maka bisa dia menjadi di mana Tuhan mengutuk? Di mana Tuhan mengutuk orang yang benar? Di mana? Tidak ada dikutuk, dia tidak terkutuk, dia katanya manusia. Ya, katanya kutuk yang ada pada Anda diambil oleh Yesus. Nah, sekarang jadi siapa yang dikutuk? Terkutuk, tetapi dia menanggung kutuk. Menanggung kutuk itu beda, ya. Apa bedanya? Coba. Kamu bisa berbahasa Indonesia enggak? Coba jelaskan aja ke saya, apa bedanya menanggung kutuk dengan kutuk itu, apa bedanya? Bedanya, orang yang terkutuk itu orang yang memang dia melakukan dosa, itu dia terkutuk. Tapi orang yang mengambil kutuk, dia adalah orang yang kudus, tapi dia akan menebus dosa-dosa itu. Cerita apa ini? Burung-burung? Cerita apa yang burung-burung? Kamu yang sekarang begini. Saudari ini adalah pendosa. Contoh, saudara pendosa, sehingga Tuhan mengutuk Anda, betul? Betul. Nah, sekarang Tuhan mau mengutuk siapa? Ketika Anda pelaku dosa, lalu kemudian dosa Anda itu ditanggungkan ke Yesus, lalu yang dikutuk Tuhan siapa sekarang? Orang yang berdosa itu mereka terkutuk dari sejak ada penggawa. Kemudian Yesus berkata, Allah Maha Kuasa itu berkata, karena ini bukan gereja, ini bukan gereja. Anda pandai-pandaian bawa Adam lah segala macam, ini bukan gereja. Anda pelaku dosa yang sejatinya dikutuk oleh Tuhan. Tetapi Tuhan membatalkan kutukannya terhadap Anda karena dosa itu beralih ke Yesus. Sekarang Tuhan mengutuk siapa? Ketika dosa itu sudah ada di Yesus, siapa yang dikutuk Tuhan? Dikutuk Tuhan. Tidak ada yang dikutuk Tuhan. Terus dosa Anda tadi mana? Dosa tadi Anda mana? Dosa kan sudah diambil Tuhan, yang kita diambil Yesus, diambil alih Yesus. Sekarang ketika Yesus yang mengambil alih kutukan itu, berarti Tuhan mengutus siapa sekarang? Tidak ada yang dikutuk, tidak ada dikatakan. Lah, dosamu mana? Dosamu tapi mana ayatnya? Mana ayatnya Tuhan dikutuk? Mana? Lah itu tadi Galatia 3 nomor 13. Enggak ada katanya Tuhan dikutuk. Mana ada ayatnya? Orang yang digantung siapa? Orang yang digantung di situ siapa? Dia mengambil kutuk kita. Banyak cerita. Yang digantung di situ siapa? Yang digantung di situ siapa? Itu berbeda. Yang digantung di situ siapa? Gak usah bertanya lagi naik kecil. Yesus itu mengambil kutuk. Saya tidak tanya itu. Yang digantung di situ siapa? Yang digantung? Tidak usah kamu tadi digantung siapa. Tidak bisa. Karena dalilnya sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Nah, sekarang siapa yang digantung di situ? Anda atau Yesus? Anda yang digantung atau Yesus?
teman-temannya yang di sebelah kanan kirinya Yesus memang dia terkutuk, dia mulai pada ngaco. zaman itu orang yang besar itu orang yang berdosa, Betapa beratnya teman-teman, cuma modal congor doang. Sekarang yang digantung, sekarang yang digantung Anda pelaku dosa atau Yesus yang digantung? Hei, yang congor, yang digantung di situ Anda atau Yesus? Mulai ngaco dia. Padahal ini edukasi supaya Anda itu bisa waras. Dikatakan diambil kutuk kita, dia mengambil, ya. Nah, berarti ketika kutuk Anda, ketika kutuk Tuhan yang ada pada Anda diambil oleh Yesus, sekarang yang dikutuk siapa? Bukan dikutuk dia mengambil dosa itu, bukan dikutuk. Artinya bedanya begini loh. Kamu tetapi kutukmu itu dia tanggung di salib supaya kamu tidak binasa. Yesus itu yang disalibkan. Betul? Kenapa memang dia disalib? Kan dia jelas dia disalib. Kan tertulis, terkutuklah orang yang digantung. Terkutuklah orang yang digantung. Itu siapa itu yang digantung, yang terkutuk itu siapa itu? Siapa itu? Jujur dong. Yesus itu mengambil kutuk. Dipelintir lagi. Dalilnya tidak begitu. Dalilnya tidak begitu. Jangan cocokologi, kami nggak bisa ditipu. Dalilnya bukan begitu. Dalilnya adalah terkutuklah orang yang digantung. Kamu yang congor. Itu yang tertulis di situ, saudari. Itu di situ memang terkutuk orang yang digantung. Nah, siapa yang digantung? Siapa yang digantung? Pada zaman itu memang siapa yang digantung? Siapa yang digantung di situ? Mau siapapun digantung, dia adalah kudus, tetapi dia mengambil kutuk. Bagaimana ceritanya dia kudus, sementara tertulis terkutuk kok kudus? Makanya yang digantung itu bukan Yesus. Kau belajar dari kejadian sampai akhir. Dia itu sampai Allah. kamu jadi apa? Jadi Kristen gitu. Karena begitu besar kasih Allah. Terkutuklah orang yang digantung. Sekarang yang digantung ini siapa? Allah Maha Kuasa. Yang digantung ini siapa yang digantung? Gak usah lebay. Gak usah lebay kau. Jangan jualan obat. Ini bukan gereja. Ini bukan jemaatmu di sini. Ini orang-orang berakal sehat. Yang digantung ini siapa? Yang digantung? Yang digantung. Yang digantung itu siapa? Yang digantung itu siapa? Yang digantung siapa? Yang digantung Yesus atau bukan yang digantung? Ya kamu nggak bisa menjawab. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Kamu udah 1000 kali ku jawab, 1000 kali ku jawab tadi. Coba sekali lagi saya minta, sekali lagi. Yang digantung ini Yesus atau bukan? Yesus. Nah, apa rupanya? Nah, berarti dia yang terkutuk. Beda terkutuk dengan mengambil. Kamu tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia tidak terkutuk, dia tidak pernah melakukan dosa. Tertulis begitu. Tertulisnya begitu. Mengambil kutuk menurut kutuk. Tapi tertulis begitu. Terkutuklah orang itu pada masa itu dia menerangkan bahwa masa itu orang yang terkutuk itu harus digantung. Harus digantung. Terkutuk orang yang digantung pada kayu salib. Yang digantung Yesus. Kenapa Yesus siapa? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia tergantung? Kenapa dia terkutuk? Karena seluruh dosa-dosa Kristen sedunia ditanggung sama dia, betul? Maka wajar kalau dia terkutuk, betul? Berarti sembahanmu terkutuk. Begitu. Terima kasih Anda sudah mengakui. Terima kasih Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah Tuhan terkutuk. Pertanyaan saya, Tuhan Anda yang terkutuk itu otak itu yang somplak dan bilang dia terkutuk. Tadi katanya seluruh dosa Kristen ditanggung sama Yesus. Iya, tapi dia bukan terkutuk. Terkutuk dong dia. Terkutuk dong dia. Terkutuk. Sekarang kan tadinya Anda yang dikutuk.
tapi kutuk itu diambil sama Yesus. Berarti sekarang yang terkutuk Yesus. Kutuk itu adalah yang melakukan dosa. Nah, Yesus tidak melakukan dosa kan? Iya, dia mengambil. Harusnya yang digantung di situ siapa? Anda kan? Iya. Anda kan yang harusnya mati tergantung terkutuk di situ kan? Betul? Iya. Siapa yang menggantikan Anda di situ? Yesus Kristus. Nah, berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu makanya dibilang mengambil itu biasa beda ya. Masalah generasi. Inilah kamu, kau lemparkan tai ke muka Yesus, habis itu kau berpura-pura. Enggak loh, yang kulemparkan itu keju loh. Yang kulemparkan ke Yesus itu bukan dosa kutuk aku loh, tetapi kemuliaanku yang kulemparkan ke Yesus. Dasar penyesat. Dasar Betul-betul lah, saya doakan kamu, mudah-mudahan kau tidak selama 3 bulan. Betul-betul kau jelas-jelas melemparkan dosa kutukanmu kepada Yesus sampai dia harus tergantung dengan cara kutuk di salib. Sekarang kau berpura-pura Yesus tidak dikutuk lah. Dia jadi ngapain rupanya? Katanya dia menggantikan kamu, di mana kamu itu yang harusnya disalib dengan jalan terkutuk. Ketika Yesus yang menggantikan kamu, kau pura-pura dia menggantikan aku. Kutuk yang harusnya ke aku itu digantikan aku. Aku yang harusnya digantung terkutuk di situ. Tetapi karena Yesus di situ yang digantung terkutuk, dia tidak terkutuk lah. Dia tidak terkutuk. Lalu ngapain dia di situ? Itu cuma. Kami tidak pernah Aku doakan kamu tidak pipis selama 3 bulan atas kebotolanmu dan atas penyesatanmu ini. Kau telah menyesatkan kau mengatakan dosamu. Kau mengatakan, kutanya lagi, kulang lagi. Yang harusnya digantung terkutuk di situ siapa? Kamu atau Yesus? Yang harusnya digantung terkutuk, kamu atau Yesus? Iya, supaya kau sadar. Yang harusnya digantung terkutuk di tiang salib, kamu apa Yesus? Yang harusnya. Yang harusnya tergantung terkutuk di situ, kamu apa? Kamu kan? Kamu. Tapi faktanya, yang tergantung di situ siapa? Kamu atau Yesus? Rupanya dia yang mau, Pak. Akui dari tadi dong. Akui dari tadi. Gak usah pura-pura melindungi Yesus setelah kau pijak-pijak mukanya dengan kakimu itu. Jangan lagi sekarang-sekarang kau jadi pembela. Dia tidak terkutuk loh. Dia tidak terkutuk loh. Yang terkutuk adalah kamu loh. Gimana ceritanya nih? Yesus yang menggantikan kamu, berarti yang tergantung terkutuk Yesus. Yang mau sendiri ya, Tuhan yang mau sendiri. Ya Tuhan yang mau sendiri ya, Tuhan lagi yang dibawa-bawa lagi. Tuhan lagi yang dibawa-bawa. Tuhan sendiri yang mau mengutuk dirinya. Gila nggak tuh? Apa sih? Ayo gunakan sehat, gunakan akal sehat lo. Gunakan akal sehatmu itu, coba digunakan. Itu yang termahal yang kau punya tuh. Dia mau kuasa, dia mau seperti apa tuh, bukan kau yang atur. Kamu yang mengaturnya. Kau tadi mengatakan dia mengambil dosamu, kau yang ngatur. Sekarang siapa? Sekarang gini, coba kamu buktikan kepada saya dalil. Di mana dalilnya Bapak Elohim mau mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina pendosa ini? Coba tunjukkan dalilnya. Ada dia mau ngambil berkumpul. Berarti kamu yang mengatur Tuhan lu kau atur sendiri sebagai tumbal atas dosa-dosa yang kau lakukan itu. Memanggil orang lain datang ke rumahmu birahi sampai pagi karena suamimu dalam perjalanan itu. Dosamu itu kau tanggungkan ke Yesus. Itu namanya tuyul. Ya, itu namanya tuyul. Dosamu kau ajak laki-laki datang ke rumahmu ketika perjalanan panjang suamimu, kau tanggungkan ke Yesus. Kau yang mengatur, padahal tidak ada dalilnya Tuhan Elohim
mengutuk orang benar demi menyelamatkan Carolina sang pendosa ini. Itu fakta. Kau mengada-ngada congor itu ya? Lah, Yesus datang untuk pendosa kan? Itu kan dia yang mau. Iya, makanya. Berarti untuk kamu, berarti kamu itu pendosa. Aku datang bukan untuk orang-orang yang benar, kata Yesus. Aku datang untuk orang yang berdosa. Nah, kamu percaya? Berarti kamu pendosa. Mau pendosa mau enggak, itu bukan urusan. Enggak dong. Yang menerima Yesus itu hanya pendosa. Yesus sendiri mengatakan, aku datang bukan untuk orang benar, tetapi untuk orang berdosa. Itu dia mau. Berarti kamu adalah pendosa kan? Kau pendosa kan? Kau yang berdosa. Berarti Yesus bukan untuk kamu kalau begitu. Aku sudah mengikuti jalan Tuhan Yesus. Aku datang bukan memanggil. Dengar. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi aku datang memanggil orang yang berdosa supaya bertobat. Kaulah itu. Nah, berarti kau pendosa kan? Berarti kau pendosa kan? Iya, aku pendosa. Bagus. Kenapa saya tidak menerima Yesus? Karena Yesus hanya datang untuk pendosa, bukan datang untuk orang yang benar. Itu terlalu pede. Itu pengakuan Yesus. Manusia yang lahir ke dunia ini itu pengakuan Yesus. Aku datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi aku datang untuk orang berdosa. Kaulah itu Carolina. Emanglah dia datang untuk orang berdosa. Nah, itulah kamu. Makanya saya tidak menjadi Kristen. Sebab yang menjadi Kristen itu hanya orang yang dipanggil saja, yaitu para pelaku dosa. Pelaku dosa. Yesus tidak menanggung dosaku di Yesus mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Makanya kami umat Islam yang benar ini tidak jadi Kristen. Karena yang dipanggil untuk menjadi Kristen hanyalah orang-orang berdosa. Yalah, kau suci. Iya dong. Makanya kami tidak menyembah makhluk yang dikutuk. Gitu ya. Nah, jadi kalau sudah tidak bisa lagi, saudariku Carolina, Anda boleh turun di bawah, jangan lupa cebok ya. Lukas 5 nomor 32, Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetap memanggil orang yang berdosa. Kenapa kami tidak keluar dari Islam? Karena kami orang benar. Yang masuk ke dalam agama Anda berdasarkan ini adalah orang yang berdosa. Maaf ye, maaf. Jadi Bu Carolina, dosa-dosamu yang tadinya Anda yang dikutuk itu diambil alih oleh Yesus, sehingga yang disalib adalah Yesus. Nah, masalahnya bukan di situ doang. Masalahnya adalah kalau Anda yang berdosa, yang mengutuk Anda adalah Tuhan. Kalau Yesus ia mengambil alih dosa itu, yang mengutuknya siapa? Itu masalah besar. Silakan.